Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan merenungkan dari kisah di Getsemani. Ya, jadi tadi kita menyanyikan lagu dengan sukacita ya, rahmat Yesus yang indah. Musiknya juga dimainkan, pianonya dengan riang, dengan penuh sukacita. Tetapi untuk kita bisa benar-benar menghayati sukacita tersebut, maka kita perlu juga melihat sebelum sukacita ada duka cita. Sebelum sukacita ada agony atau pergumulan yang sangat berat. Nah, kalau kita mengerti apa yang terjadi sebelum sukacita yang kita bisa nikmati bersama, maka saya kira kita akan makin lebih lagi melimpah di dalam sukacita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang bersuka tetapi tidak memahami. Hanya sekedar haleluya puji Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menikmati dan sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan tersebut. Nah, kiranya lewat perenungan melalui perenungan firman Tuhan malam ini berkaitan dengan kisah Kristus di Getsemani, kita akan makin melimpah lagi dengan ucapan syukur. Nanti setelah firman kita akan menyanyikan lagu yang sama lagi, rahmat Yesus yang indah. Kiranya kita menyanyikan dengan sukacita, dengan semangat yang dengan pemahaman yang benar, bahkan dengan hati yang lebih riang gembira lagi. Maka dari itu mari kita renungkan tentang kisah di Getsemani. Mari kita buka bersama di dalam Lukas pasal yang ke-22. Ini adalah kisah puncak dari apa yang terjadi di dalam malam sebelum Yesus ditangkap. Mari kita membaca berganti-gantian Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat 46. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh jemaat Tuhan sekalian. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, bawalah kami dekat ke salib-Mu. Besok ya Tuhan kami akan memperingati Jumat Agung. Kiranya mulai dari malam ini Tuhan tarik kami kepada salib-Mu. Kami akan merenungkan kisah-Mu di Getsemani, kisah yang menggambarkan juga atau menjadi cicipan dari salib Kristus. Kiranya Tuhan berilah kami firman, bukalah hati kami, dan kiranya Tuhan pakailah hamba-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kasih yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti tadi yang saya katakan bahwa kisah di Getsemani adalah kisah puncak dari malam sebelum Yesus ditangkap. Yesus sebelumnya dia menunjukkan keadaan yang sangat tenang. Lukas menggambarkan Yesus begitu tenang. Yesus sempat memberikan arahan kepada para murid untuk mempersiapkan jamuan Paskah. Yesus juga memberitakan tentang apa yang akan terjadi nanti melalui perjamuan malam. Dia mengatakan bahwa inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang menjadi darah perjanjian antara aku dengan umatku. Yesus terlihat begitu tenang.
Kemudian sesudah itu murid-murid menjadi ribut. Mereka menjadi ribut karena sebelumnya Yesus mengatakan, dari antara kalian ada yang akan menyerahkan aku. Maka mereka ribut dan bertanya, kira-kira siapa di antara kita yang akan menyerahkan guru kita? Tetapi setelah mereka ribut tentang kira-kira siapa orang yang jahat itu, siapa pengkhianat itu, setelah itu mereka langsung bicara tentang siapa yang akan menjadi paling besar di antara kita. Nah, ini hal yang kalau kita baca sesuatu yang kelihatan kita sulit memahami. Tadi pikir tentang siapa yang paling yang akan menjadi pengkhianat. Sekarang pikir siapa yang akan menjadi paling besar. Setelah itu Yesus kembali menenangkan mereka. Yesus mengatakan, kalau engkau mau jadi pemimpin, maka engkau harus melayani. Engkau harus punya semangat orang muda. Nah, orang muda ternyata yang Yesus maksudkan adalah semangat melayani. Jadi menjadi orang muda bukan sekedar masalah berani, bukan karena dia kuat, tapi karena dia mau melayani. Ini artinya menjadi orang muda. Nah, Yesus katakan kamu harus memiliki spirit orang muda kalau engkau mau menjadi pemimpin. Pemimpin bukan memerintah, pemimpin melayani. Yesus terlihat begitu tenang. Setelah itu Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon, Simon, engkau akan ditampi oleh iblis, tapi aku sudah berdoa bagi engkau supaya imanmu tidak gugur. Tapi Petrus katakan, sampai engkau masuk ke dalam penjara pun, aku akan bersama dengan engkau. Nah, Petrus mulai pikir ada orang yang akan serahkan Yesus. Serahkan kemana? Serahkan masuk penjara mungkin. Maka dia katakan, aku akan tetap ikut sama engkau. Yesus katakan, kamu akan menyangkal aku. Nah, kemudian sesudah itu Yesus mengatakan kepada para murid, kalian sekarang mari mulai siapkan bekal, siapkan hal-hal yang boleh memenuhi kebutuhan kalian, bahkan siapkan pedang juga. Nah, mereka pikir, wah, siapkan pedang berarti kita mau perang, kita mau lawan pasukan Romawi. Maka Petrus atau mungkin murid yang lain mengatakan, ini guru, ada 2 pedang. Yesus mengatakan, sudah cukuplah itu. Maksudnya apa? Kamu tidak mengerti. Yang kumaksud bukan mau pergi perang. Yang kumaksud kamu harus jaga dirimu karena sekarang aku akan pergi. Bukan kamu suruh aku pegang pedang untuk kemudian pimpin kalian perang. Yesus terlihat begitu tenang. Tapi sekarang masuk ke dalam taman Getsemani. Yesus bergumul dengan sangat keras. Dia hanya sendiri, saudara-saudara sekalian. Memang dia pergi dengan murid-muridnya. Kalau kita membaca di kitab Injil lain, Yesus minta lagi inner circle-nya. Ada 2 anak Zebedeus, kemudian bersama dengan Petrus, 3 orang bersama-sama dengan dia. Tetapi setelah itu, Yesus pergi lagi sendiri. Maka Yesus menyendiri. Dia menjauh dari para murid. Dia berada sendiri di hadapan Bapa. Tadi di hadapan para murid dia begitu tenang. Sekarang di hadapan Bapa, Yesus dikatakan berlutut, menangis, berdoa. Bahkan dikatakan ia sangat ketakutan, sangat stres. Sampai ada titik-titik darah. Sampai-sampai ia yang adalah anak Allah harus dikuatkan oleh malaikat. Yesus begitu berada di dalam pergumulan yang sangat keras. Saudara-saudara sekalian, Lukas ingin menunjukkan kemanusiaan dari Yesus. Lukas adalah Injil yang paling menekankan kemanusiaan dari Yesus dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Sejak dari awal kitab Lukas, Yesus digambarkan seperti manusia biasa. Yesus dikatakan dia bertumbuh di dalam roh dan hikmat. Ini gambaran Samuel yang bertumbuh di dalam roh dan hikmat. Kalau Allah seperti tidak perlu ada pertumbuhan, ya dia Allah. Tetapi Yesus jadi manusia, maka dikatakan dia bertumbuh dari kecil menjadi besar, dari yang kurang hikmat menjadi berhikmat, dari yang tidak dikenal orang sampai akhirnya boleh disukai oleh manusia dan oleh Tuhan tentu saja. Jadi saudara-saudara sekalian, Lukas ingin menggambarkan bahwa Yesus itu adalah manusia seperti saudara dan saya. Allah yang menjadi manusia. Yesus memang anak Allah, tapi bukan tanpa pergumulan, saudara-saudara sekalian. Maka,
Yesus menjadi manusia, kita diajak untuk mencontoh hidup dari Yesus. Maka tidak ada lagi cerita kalau orang mengatakan, ya Yesus kan Allah, maka kalau begitu ya saya nggak bisa dong seperti Yesus. Yesus kan Allah, saya manusia, nggak bisa lah seperti Yesus. Itu adalah kalimat yang salah. Karena Yesus jadi manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita beda dengan Yesus. Yesus sudah menjadi sama dengan kita. Jangan kita membedakan lagi diri kita dengan Yesus. Jadi, Yesus menjadi manusia, Yesus bergumul seperti saudara dan saya. Maka mari kita belajar bagaimana Yesus bergumul. Sehingga kita juga bisa menang seperti Yesus menang atas pergumulan. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita ingin melihat bersama, di tengah-tengah pergumulan itu, apa yang Yesus lakukan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang berada di dalam pergumulan. Atau kalau mau lebih tepat di sini dikatakan pencobaan. Nah, apa itu pencobaan? Pencobaan kalau kita renungkan di sini maka artinya adalah kita ada di dalam peperangan. Peperangan antara kuasa iblis dan kuasa Tuhan. Kita ketika ingin menjalankan kehendak Tuhan, maka iblis ingin untuk supaya kita gagal menjalankan kehendak Tuhan. Maka pencobaan adalah ketika iblis berusaha untuk kita melakukan apa yang kita mau dan bukan yang Tuhan mau. Ini pencobaan. Iblis berusaha untuk mendorong kita, membuat kita tersesat, sehingga akhirnya kita melakukan apa yang kita mau dan yang bukan Tuhan mau. Nah, Yesus diperhadapkan di dalam pencobaan yang seperti ini. Nah, maka saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan? Dia datang kepada Bapa, dia berlutut, dan dia berdoa. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran orang yang merendahkan diri. Yesus merendahkan diri di hadapan Bapanya. Kalau berlutut itu seperti raja yang kalah, terus dia harus lutut di hadapan raja yang menang. Maka inilah yang Yesus lakukan. Dia berlutut di hadapan Bapa di sorga. Yesus sebelumnya di hadapan para murid dia begitu tenang. Sekarang di hadapan Bapa dia berlutut di hadapan Bapa. Dia menyatakan kelemahannya. Dia menyatakan ketakutannya. Dia menyatakan bahwa dia membutuhkan pertolongan. Yesus berdoa. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus oleh sebab itu dikatakan di sini, dia biasa datang berdoa. Ayat yang ke-39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Saudara, Yesus bukan berdoa ketika ada masalah saja. Di sini dikatakan sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa. Tentu saja kali ini ada urgensi yang lebih mendesak, saudara. Dia akan naik ke salib. Tapi bukan berarti Yesus baru mulai berdoa saat ini. Injil Lukas menggambarkan bagaimana Yesus itu berdoa sejak awal pelayanannya. Injil Lukas adalah Injil yang tadi saya katakan paling banyak menekankan tentang kemanusiaan Yesus. Dan salah satu bentuk kemanusiaan Yesus adalah dia berdoa. Maka saudara, kalau kita mau jadi seperti Yesus, itu berarti kita harus berdoa. Manusia sejati adalah manusia yang berdoa. Yesus manusia sejati dan dia berdoa. Bukan berdoa ketika ada di dalam pergumulan saja, bukan berdoa ketika ada masalah saja, tetapi dia biasa berdoa. Kali ini memang ada urgensi yang lebih mendesak. Tetapi orang yang tidak biasa berdoa, meskipun sudah ada urgensi yang mendesak, meskipun ia ada di dalam pergumulan yang berat, dia bisa tetap tidak berdoa, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa kalau ada pergumulan maka orang bisa berdoa. Para murid ada di dalam keadaan yang sulit, bukan? Tapi mereka bukan berdoa, melainkan tertidur. Artinya apa, saudara? Artinya kita perlu habit yang benar. Dan itu adalah salah satunya berdoa. Kalau kita tidak punya habit berdoa, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan, kata Yesus. Ada satu kutipan yang menarik, saudara. Dikatakan, if you pray when you are in trouble, then you are really in trouble. Saudara, kalau kita berdoa pada saat kita ada dalam masalah,
maka kutipan itu mengatakan, dan saya setuju, memang kita ada di dalam masalah, saudara. Orang yang hanya berdoa ketika ada masalah, benar-benar dia ada di dalam masalah. Justru yang benar adalah, meskipun keadaan tetap terlihat tenang, kita tetap bersandar kepada Kristus. Lagu yang mengatakan, tiap jam dikau kuperlukan. Saudara, iblis itu dikatakan seperti singa yang menanti kapan menerkam mangsanya. Kalau kita lihat di dalam kisah Injil Lukas, maka iblis itu sangat tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Waktu pertama kali iblis menyerang di dalam pencobaan di padang gurun, dia gagal. Maka dikatakan dia mundur. Kapan majunya? Majunya waktu ketika Yudas ingin menjual Yesus. Di situ waktu yang tepat. Maka iblis sangat punya strategi. Saudara, kita nggak bisa kalahkan strategi iblis kan ya. Karena iblis sudah dari ribuan tahun yang sebelumnya mencobai manusia. Kita nggak mungkin menang atas tipu muslihat iblis. Satu-satunya cara kita bisa menang kalau kita serahkan hidup pada pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kekal, iblis tidak kekal. Karena Roh Kudus maha kuasa, iblis tidak maha kuasa. Itu satu-satunya cara untuk bisa menang. Nah, maka kita tidak mungkin bisa menang kalau kita tidak serahkan hidup pada Roh Kudus, kepada pimpinan Tuhan. Kita juga tidak mungkin menang kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Maka sekali lagi, kisah Taman Getsemani, kisah yang membawa kita untuk sadar bahwa mari kita bergantung. Karena Yesus pun bergantung. Orang yang tidak bergantung, orang yang tidak bersandar, orang yang tidak berdoa, maka kata Yesus sangat jelas, kamu akan jatuh ke dalam pencobaan. Itu sudah tidak bisa lebih jelas lagi. Barang siapa yang tidak bersandar kepada yang kekal, maka dia akan jatuh ke dalam pencobaan. Apa maksudnya jatuh? Dia hanya akan melakukan kehendaknya dan bukan kehendak Kristus. Saudara, kita akan terus dicobai. Tetapi masalahnya apakah kita jatuh atau tidak. Orang yang tidak bersandar dia akan jatuh. Sedangkan orang yang bersandar dia yang akan menang seperti Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mengapa Yesus berdoa? Karena Yesus sadar dia ada dalam pencobaan. Dan ini bukan pencobaan dari manusia. Ini adalah perang kosmik. Iblis berusaha untuk menggagalkan pekerjaan Kristus. Iblis berusaha untuk menggagalkan rancangan Allah. Itulah pencobaan. Maka lawan dari pencobaan, kata Yesus, berdoa. Apa itu doa, saudara? Kalau kita lihat di sini di ayat 42, Yesus berdoa. Maksudnya Yesus menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, apa itu doa? Menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya. Banyak orang juga berdoa, saudara, tapi biasa yang terjadi sebaliknya. Menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Tuhan dengan kehendaknya. Itu yang terjadi biasanya. Sekali lagi, biasanya orang berdoa, tapi berdoa yang mereka lakukan adalah menyesuaikan kehendak Tuhan dengan kehendaknya. Yang benar adalah kehendak kita lah yang justru harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan kalimat di ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Saudara-saudara sekalian, ada lanjutannya memang. Melainkan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Tapi saudara, kalau kita coba renungkan ayat 42 ini, saya kira Yesus tidak secepat itu langsung menyelesaikan doanya. Saya kira Yesus pause sebentar. Pause di mana? Pause di dalam kalimat, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Yesus pause di sini, saudara. Yesus masuk ke dalam pergumulan. Yesus memohon, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Saudara, kita jangan terlalu cepat sampai kepada kesimpulan tanpa melalui pergumulan. Seringkali orang banyak sekali kalimat-kalimat
kesimpulan yang indah. Wah, Tuhan itu baik. Pokoknya Tuhan akan sertai kamu. Kemarin waktu saya pelayanan Pondok Kasih di salah satu SMP, kemudian saya cerita Abraham. Saya mengatakan Abraham untuk taat sangat susah, tapi Abraham tetap taat. Khususnya yang terakhir ketika dia mau serahkan Ishak. Sangat susah, tapi dia tetap taat. Kemudian sesudah selesai khotbah, ada satu anak datang ke saya terus dia bilang, "Pak, saya tidak setuju tadi bilang kalau taat Tuhan itu susah." "Oh ya? Kenapa?" "Ini ada ayatnya." Wah, ini kutip ayat ya. Ini anak yang tahu ayat, tapi bukan dari GRI. Sayangnya. Dari gereja lain ya. Kemudian dia kutip ayatnya dan dia katakan, ini dari 1 Yohanes 5 ayat 21. "Perintah-perintahku tidak berat karena kasih." Kira-kira itu yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Terus saya katakan, iya ini juga betul, tidak berat. Tapi begini, kamu ingat tidak cerita Taman Getsemani? Oh ya, ingat. Susah nggak? Susah. Apa susahnya? Dia pikir-pikir dulu. Susahnya yaitu yang Yesus minta, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Betul. Berarti Yesus susah atau ringan menjalankan kehendak Tuhan? Susah. Nah, jadi susah atau ringan? Saya bilang, dua-duanya. Susah karena kita orang berdosa. Tapi juga ringan karena kita sudah mengasihi Tuhan. Terus, oh iya. Yang saya mau katakan apa poinnya? Yang saya mau katakan adalah, seringkali orang terlalu cepat kepada kesimpulan. Wah, jadi anak Tuhan, pokoknya Tuhan sertai. Tapi tidak melalui pergumulan. Jadi pergumulan dia apa? Ditekan. Tidak bergumul. Ada satu anak remaja dia bilang dia merasa hidupnya cukup berat, cukup pahit. Terus gimana? Kamu nggak pernah komplain? Nggak pernah komplain. Untuk apa saya komplain? Tuhan itu baik. Terus saya bilang, loh Ayub komplain loh. Oh, Ayub komplain ya? Iya. Jadi maksud kamu Ayub kurang baik? Enggak juga sih. Nah, berarti boleh kamu komplain. Yang penting sungguh-sungguh menyatakan isi hati di hadapan Tuhan. Justru kalau nggak komplain, nggak buka hati di hadapan Tuhan, kamu jadi nggak jujur. Jadi mirip seperti teman Ayub. Oh iya ya. Nah, saudara-saudara sekalian, terkadang kita hanya langsung kepada kesimpulan tapi tidak mau bergumul. Yesus tidak langsung kepada kesimpulan, saudara-saudara sekalian. Yesus melalui pergumulan itu. Yesus tidak langsung bangkit, saudara, tapi harus lewat salib. Dan setelah salib ada 3 hari, baru kemudian dia bangkit. Tapi saudara-saudara sekalian, dalam pergumulan di situ ada penyertaan Tuhan. Saya dikuatkan dengan membaca Mazmur 23, dikatakan bahwa Tuhan memimpin engkau kepada jalan yang benar. Tapi setelah dibilang Tuhan memimpin engkau di jalan yang benar, sesudah itu dikatakan melewati lembah kekelaman. Wah, berarti jalan yang benar adalah lembah kekelaman, saudara. Saudara, kita mungkin jarang pikir bahwa jalan yang benar itu sekaligus lembah kekelaman. Tapi Daud mengatakan jalan yang benar itu termasuk melalui lembah kekelaman. Tetapi ada Tuhan yang menyertai. Saudara, Yesus setelah berdoa, dia memasuki jalan salib. Jalan yang gelap. Tapi ada Tuhan memberi kekuatan menyertai dia. Dari mana kekuatan itu? Karena dari Taman Getsemani dia berdoa. Doa itulah yang membuat Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dia meminum cawan pahit itu. Saudara-saudara sekalian, cawan itu maksudnya adalah cawan murka Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, Israel dikatakan mereka meminum cawan. Cawan apa? Bukan anggur isinya, tapi murka Allah, penghukuman Allah. Yesus harus minum cawan tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita di dalam Jumat Agung kita akan meminum cawan yang melambangkan darah Yesus. Berarti itu bukan cawan murka Allah yang kita minum, saudara. Itu adalah cawan kasih Allah. Darah Yesus, kasih Allah yang dicurahkan bagi kita. Cawan yang membuat hidup kita yang berdosa menjadi suci. Hidup kita yang kotor menjadi bersih. Hati kita yang dingin
dipenuhi dengan kehangatan kasih-Nya. Itu cawan yang kita minum. Tapi saudara-saudara sekalian, kita hanya bisa minum cawan itu karena Yesus sudah minum terlebih dahulu cawan murka Allah. Kalau Yesus tidak minum cawan murka Allah, saudara-saudara sekalian, maka kita tidak akan pernah bisa minum cawan yang mewakili darah Kristus. Cawan kasih Allah, tidak. Justru harusnya kita yang minum cawan murka Allah. Tapi Yesus sudah meminumnya bagi kita. Tapi sebelum itu, Yesus bermohon, jika engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Ini berkaitan dengan kedaulatan Tuhan saja. Tuhan mau atau tidak, kehendak Tuhan atau tidak. Saudara-saudara sekalian, apakah wajar Yesus meminta seperti ini? Wajar saja. Karena dulu Musa juga pernah minta yang mirip seperti Yesus. Kita ingat cerita waktu Tuhan begitu marah dengan bangsa Israel karena mereka sudah keluar dari Mesir, tapi sesudah itu Musa lama ada di atas gunung, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Maka Tuhan begitu marah. Tuhan katakan kepada Musa, aku akan habiskan bangsa ini, kecuali namamu, keluargamu akan aku pelihara. Musa doa, Tuhan tolong. Jangan murkamu diberikan kepada bangsa ini. Karena ini bangsamu, bukan bangsaku, bangsamu. Dan Tuhan engkau sudah janji untuk memelihara bangsa ini. Kalau engkau musnahkan, bagaimana dengan janjimu? Apa yang akan orang katakan tentang engkau Tuhan? Reputasimu itu akan hancur, kemuliaanmu akan direndahkan. Musa doa, kalau boleh cawan ini murka Allah disingkirkan. Dan ternyata memang Tuhan menyingkirkan cawan murkanya kepada bangsa Israel. Musa berhasil. Kenapa Musa berhasil? Tentu saja Tuhan beranugerah, tetapi selain itu Musa berhasil karena memang bukan Israel yang akan menerima cawan murka Allah yang ultimat. Bukan Israel. Karena bangsa Israel bukan juru selamat, tetapi Yesuslah Israel yang sejati itu. Dialah juru selamat kita. Maka dialah yang harus meminum cawan murka Allah itu. Inilah rancangan Bapa, saudara-saudara sekalian. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu menjadi jalan pendamaian kita karena darahnya. Kenapa? Karena hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Apa itu keadilannya? Karena dahulu dia sudah pernah membiarkan dosa terjadi di dalam masa kesabarannya. Mungkin bukan membiarkan, tapi mengizinkan lebih tepat. Mengizinkan dosa terjadi pada masa kesabarannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seluruh dosa umat Tuhan yang dahulu maupun yang nanti itu ditanggung oleh Kristus. Disitulah keadilan Allah menjadi nyata. Maka Kristuslah yang meminum cawan murka Allah. Bukan bangsa Israel. Musa berhasil menggerakkan hati Tuhan karena memang bukan bangsa Israel juru selamatnya. Bukan bangsa Israel yang harus tanggung cawan murka Allah karena bangsa Israel sendiri berdosa. Bagaimana bisa tanggung dosa orang lain? Tetapi setelah itu, ribuan tahun berikutnya muncul Sang Israel sejati yang menanggung dosa seluruh umat Allah. Dialah yang meminum cawan murka Allah. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus tahu dia harus meminum cawan murka Allah. Yesus tahu sejak kekekalan ia memang sudah dipersiapkan untuk meminum cawan murka Allah. Tetapi Yesus masih bergumul. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Pos. Tapi saya kira ketika dia pos, firman Tuhan itu dia ingat. Roh Kudus mengingatkan dia akan janji Tuhan, akan rancangan Bapanya. Maka muncul kalimat selanjutnya. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mulah yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mulah yang jadi. Sekali lagi, inilah gambaran manusia sejati.
Tadi pertama gambaran manusia sejati bersandar, bergantung, bergumul di hadapan Tuhan. Tapi gambaran yang kedua juga adalah menyerahkan hidup kepada Bapa. Yesus katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dia serahkan hidupnya kepada Bapa. Saudara-saudara sekalian, Yesus takut, Yesus gentar, tapi dia juga menyerahkan hidupnya bagi Bapa di sorga. Maka Yesus menggenapi ayat yang dia sendiri katakan, bahwa barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang menyerahkan nyawanya bagi Tuhan, dia justru akan mendapatkannya. Ini yang Yesus lakukan. Saudara, Luther itu pernah memberikan kutipan yang sangat indah saya kira. Dia mengatakan, many things I held in my hands. Banyak hal itu saya pegang di dalam tangan saya, but I lost them all. Tetapi hal-hal yang I surrender to God, I still possess. Seperti paradoks, saudara ya. Kita pegang susah-susah, I lost them all. Tapi kalau aku serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan pelihara hal tersebut. I still possess. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita ikut yang Yesus katakan. Mari kita jalankan apa yang Yesus katakan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Karena itu yang terbaik. Tuhan yang paling mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan yang lebih berhikmat dibandingkan diri kita sendiri. Maka mari kita serahkan hidup bagi Tuhan. Jumat Agung membawa kita untuk makin serahkan hidup bagi Tuhan. Orang yang tidak mau serahkan hidup bagi Tuhan itu orang bodoh. Karena dia berpikir dirinya lebih pintar dari Tuhan. Tetapi orang yang berhikmat sadar, dirinya tidak lebih mengasihi dirinya dibandingkan Tuhan mengasihi dirinya. Dirinya tidak lebih berhikmat dibandingkan Tuhan lebih berhikmat terhadap rancangan hidup bagi dirinya. Maka dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka ini adalah kalimat kemenangan, saudara-saudara sekalian. Tadi kalimat pergumulan yang berat. Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi setelah itu muncul kalimat kemenangan. Kiranya kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tapi menarik saudara-saudara sekalian, setelah kalimat kemenangan, bukan berarti sudah lolos dari rasa yang berat itu. Sudah lolos dari pergumulan, belum. Justru malaikat itu menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan bagi Yesus. Sudah ada kalimat kemenangan, tapi masih perlu malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Kenapa? Karena dikatakan ia sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini ada satu penyakit, mungkin ya para dokter lebih tahu, tapi saya coba search dan ada namanya hematidrosis. Yaitu ketika orang sudah ekstrim stres sangat berat, keringatnya bisa mengeluarkan darah. Saudara, ini adalah gambaran salib. Di salib darah Yesus tercurah. Di Getsemani darah Yesus mulai bertetesan. Sudah mulai ada cicipan salib. Getsemani itu artinya tempat di mana ada pemerasan bagi buah zaitun. Itu artinya Getsemani. Tidak heran Yesus memilih tempat di Taman Getsemani. Taman Getsemani ada di Bukit Zaitun. Jadi bukit yang penuh dengan pohon zaitun pastinya. Dan di situ ada satu taman namanya Taman Getsemani. Taman yang mungkin disitulah tempat orang memeras buah zaitun tersebut sehingga bisa minyaknya keluar dan dipakai untuk banyak hal. Diperas pakai apa? Diperas pakai batu penggiling. Maka saudara-saudara sekalian, di Taman Getsemani, Yesus juga diperas. Diperas oleh apa? Oleh beban dosa kita. Diperas oleh beban dosa kita. Dan yang keluar itu adalah darah, saudara. Karena itu, karena dosa kita lah darahnya tercurah. Tapi saudara-saudara sekalian, darah itu melambangkan kehidupan.
maka makin Yesus ditekan, makin hidupnya itu memberi kehidupan bagi orang lain. Sekali lagi, makin Yesus ditekan, makin Yesus diperas, makin hidupnya menjadi buah kehidupan bagi orang lain. Kiranya kita makin jadi seperti Yesus, saudara-saudara sekalian. Dihimpit oleh pergumulan, ditekan di dalam dunia yang berdosa. Kiranya hidup kita boleh makin jadi berkat bagi orang lain. Kiranya hidup kita boleh menghidupkan orang lain. Ini prinsip squeezism dari Pak Tong, Bapak Ibu sekalian kan. Di squeeze, diperas. Yesus diperas. Yang keluar bukan amarah, yang keluar bukan sungut-sungut, yang keluar bukan umpatan, tapi yang keluar adalah darah yang melambangkan kehidupan. Kiranya hidup kita juga diperas dan yang keluar adalah berkat bagi orang lain. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya bisa terjadi kalau kita berdoa sekali lagi. Yesus berdoa, makanya hidupnya itu menghasilkan kehidupan bagi orang lain. Yesus berdoa, makanya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi dia bisa melakukan kehendak Bapanya. Maka, mari kita doa, mari kita sandar Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus ketika bertemu dengan murid-muridnya, dia mengatakan, mengapa kamu tertidur? Murid-murid tertidur karena duka cita, saudara. Ada orang tertidur karena kekenyangan, ada orang tertidur mungkin karena terlalu capek. Ini tertidur karena duka cita, saudara. Orang terkadang sudah sangat stres dan dia sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, ini kira-kira yang terjadi dengan para murid. Mereka tidak berdoa, tapi mereka tertidur. Yesus katakan, kenapa kamu tertidur? Kamu harusnya bangun, kamu harusnya bangkit. Yesus sudah bangkit, saudara. Ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya. Ini adalah gambaran kebangkitan, saudara. Tadi gambaran kematian. Yesus diperas, darah tercurah. Itu gambaran di atas salib. Sekarang gambaran kebangkitan. Setelah diperas, Yesus berdoa. Setelah berdoa, dia bangkit. Maka doa itu membawa kebangkitan. Doa membawa kebangunan, saudara-saudara sekalian. Maka tidak heran Yesus katakan, kenapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah. Jangan tidur, tapi bangun. Tapi bagaimana bisa bangun? Doa. Kalau engkau tidak doa, engkau jatuh, engkau tertidur. Doa membawa engkau bangun. Saudara, gereja yang bangun, itu gereja yang berdoa. Gereja yang tertidur, itu gereja yang tidak berdoa. Saudara, gereja bisa punya banyak aktivitas, tapi kalau gereja tidak sandar Tuhan, tidak gantung kepada Tuhan, itu tetap gereja yang tertidur. Efesus tetap dikatakan gereja yang Tuhan sudah marah, gereja yang tertidur. Kenapa? Karena kehilangan kasih yang mula-mula. Dia tidak bangun, dia tidak bersandar kepada Tuhan, tidak ada kasih di dalam Tuhan, hanya aktivitas yang dikerjakan. Maka mari saudara-saudara sekalian kita bangun. Jangan jadi gereja yang tidur, jangan jadi jemaat yang tidur. Bagaimana supaya bisa bangun? Doa. Bangun dan berdoalah. Kita tidak mungkin bangun tanpa kita berdoa. Tetapi barang siapa yang berdoa, gereja yang berdoa, itulah gereja yang bangun. Kiranya saudara-saudara sekalian, kita menjadi gereja yang terbangun, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga kita boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang menjadi kehendak kita. Kiranya kisah Getsemani membawa kita makin serupa Yesus, membawa kita makin mendekat ke salib, membawa kita makin menjadi manusia sejati, membawa kita makin jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah meminum cawan murka Allah. Cawan yang harusnya kami minum, cawan yang harusnya kami tanggung, tapi Kristus yang sudah menanggung itu semua, sehingga yang kami minum bukan lagi cawan murka Allah,
tapi cawan kasih Allah, darah Kristus yang dilambangkan oleh anggur, itulah yang kami minum. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ditekan, Engkau terhimpit. Yesus Kristus ada dalam pergumulan yang berat, tetapi Engkau menghasilkan kehidupan bagi kami. Kiranya hidup kami meskipun terhimpit dalam dosa, terhimpit dalam pergumulan, kiranya kami juga boleh tetap menjadi berkat. Kiranya hidup kami tetap tetap harum, tetap membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, semua itu hanya bisa terjadi kalau kami tetap bersandar seperti Yesus bersandar. Tetap berdoa seperti Yesus berdoa, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi boleh melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, jadikan kami gereja yang berdoa, jadikan kami jemaat yang bangun. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.